Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun dan masih dilestarikan keberadaannya hingga saat ini. Jawa Barat memiliki banyak tradisi dan budaya. Salah satu di antaranya dapat kita jumpai di daerah Sukabumi, tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Daerah yang berada di selatan Jawa Barat ini memiliki keindahan alam, cita rakyat, serta tradisi yang selalu dijaga hingga saat ini. Tradisi itu adalah tradisi labuh saji. Dalam bahasa Sunda, labuh memiliki arti jatuh atau menjatuhkan, sedangkan saji adalah sesaji atau sesajen yang dapat berupa hasil bumi, kepala hewan, dan lain sebagainya. Sehingga labuh saji ini dapat diartikan sebagai tradisi turun-temurun nelayan Pelabuhan Ratu dan di mana menjatuhkan sesaji ke laut. Dahulu, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada Putri Mayang Sagara atas perhatiannya terhadap kesejahteraan nelayan. Dalam sejarahnya, diceritakan bahwa daerah Pelabuhan Ratu dipimpin oleh seorang Raden Kumbang Bagusetra dan Ratu Purnamasari. Raden Kumbang Bagusetra sendiri merupakan keturunan kerajaan Pangkuan yang meninggalkan kerajaan dikarenakan adanya konflik internal, dan ia pun memilih untuk tinggal di daerah Dadap Malang, yang saat ini masuk wilayah Desa Loji, Kecamatan Sintenan, Kabupaten Sukabumi. Pasangan ini kemudian memiliki seorang putri yang bernama Nyi Putri Mayang Sagara. Raden Bagusetra dan putrinya dikenal sebagai ayah dan anak yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Sehingga sejak abad ke-15, Nyi Putri Mayang Sagara melakukan upacara labuh saji untuk memberikan bingkisan kepada Nyi Roro Kidul yang saat itu dipercayai sebagai penguasa pantai selatan. Di lain sisi, ada yang mengatakan bahwa pada zaman kependudukan Belanda di Indonesia, tradisi ini pun memang sudah ada tetapi dikenal sebagai pesta paroka. Tujuan dari tradisi ini adalah sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan dan berisi harapan agar para nelayan mendapatkan kesejahteraan dari pekerjaan mereka. Dahulu sesajen yang dijatuhkan ke laut adalah kepala kerbau atau kepala kambing. Saat ini labuh saji masih tetap dilestarikan, bahkan menjadi bagian dari festival budaya tahunan di Sukabumi, sekaligus menjadi wadah dalam perayaan nasional dan tradisional Hari Nelayan. Hari Nelayan sendiri pertama kali ditetapkan pada tahun 1960 di masa Orde Baru yang dilatar belakangi untuk mengapresiasi jasa para nelayan. Sehingga labuh saji diadakan setiap tahunnya pada tanggal 6 April. Dalam pelaksanaannya, labuh saji dikemas dalam festival Hari Nelayan yang terdiri dari beberapa kegiatan sebelum melabuhkan sesajen ke laut. Rangkaian acaranya dimulai dengan acara ngaruat atau pertunjukan wayang golek di malam hari sebelum puncak acara atau H-1. Ngaruat ini memiliki harapan agar pelaksanaan esok hari dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian, keesokan harinya ditampilkanlah upacara adat atau semacam drama sejarah yang berisikan kisah tentang Nyai Putri Mayang Sagara dan Raden Kumbang Bagusetra. Penampilan ini diselenggarakan di alun-alun Pelabuhan Ratu. Setelah penampilan itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan arak-arakan atau upacara karnaval dari alun-alun menuju ke dermaga Pelabuhan Ratu, dengan Nyai Putri dan Raden Bagus yang diarak menggunakan delman atau kereta kuda. Sesampainya di dermaga, mereka akan naik ke atas kapal untuk menuju ke tengah laut. Sesajen yang telah disiapkan juga dibawa menggunakan kapal. Sesajen itu dikemas menggunakan peni besar yang pada saat arak-arakan dipangkul oleh beberapa orang laki-laki. Saat ini, sesajen yang digunakan bukan lagi kepala kerbau atau kambing, tetapi berisi hasil bumi, benih tukik atau penyu, benih lobster atau benur, serta benih ikan. Pemilihan sesajen ini memiliki makna tersendiri. Hasil bumi mengandung tujuan dan harapan bahwa dengan dilabuhkan ke laut, maka akan dapat dimakan oleh ikan yang ada di laut. Sedangkan benih penyu, ikan, dan lobster mengandung makna dan harapan untuk melestarikan laut sehingga diharapkan dapat memberi rezeki yang lebih banyak lagi bagi masyarakat Pelabuhan Ratu.
Dan juga semua itu adalah bentuk rasa syukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hal menariknya adalah dalam pelaksanaan festival ini banyak pihak yang dilibatkan serta persiapan yang matang. Salah satu contohnya adalah dalam pemilihan pemeran Nyi Putri Mayang Sagara. Dalam pemilihan dilakukan seleksi antar siswa SMA yang ada di Pelabuhan Ratu melalui interview dan seleksi lainnya. Bahkan siswi yang terpilih sebagai Nyi Putri tidak hanya sekedar berperan dalam festival, tetapi juga akan menjabat sebagai Nyi Putri Mayang Sagara selama 1 tahun. Hal ini dikarenakan Nyi Putri dikenal juga sebagai Putri Nelayan, sehingga siswi yang terpilih ini juga diharapkan selama 1 tahun itu dapat menggiring masyarakat agar dapat lebih peduli lagi terhadap kondisi dan kecintaannya terhadap laut. Selain itu, tokoh masyarakat setempat Asep Bustoni menyatakan bahwa labu saji bukanlah sebagai keyakinan masyarakat atau menyembah laut, tetapi sebagai bentuk tradisi yang dilestarikan turun-temurun dan bagian dari Festival Hari Nelayan di Pelabuhan Ratu. Bahkan, labu saji memiliki dampak signifikan terhadap penghasilan masyarakatnya. Berdasarkan data yang ada di Fishing Sport, Pelabuhan Ratu terjadi peningkatan dari penghasilan ikan pada tahun 2023 yang sekitar 4.000 ton. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 700 ton. Dengan komoditi utamanya adalah ikan cakalang, ikan kekap, ikan tongkol, serta ikan layur yang hingga menjadi komoditi ekspor. Sehingga labu saji ini bukan hanya sekadar sebagai tradisi, tetapi juga menjadi wadah untuk melestarikan laut melalui tradisi dan juga menjadi sumber peningkatan sektor pariwisata serta ekonomi.